Jadi selama 2 tahun pandemi itu bingung, jadi bosen gitu. Sebetulnya orderan ada, tapi kok ya nggak ada apa-apanya gitu. Uang ada lah, alhamdulillah, Allah tuh terlalu baik sama saya. Nah dari situ saya nyari lah kajian ya. Manfaatnya zaman masih mahasiswa di Salman itu walaupun cuma buka gitu kan, itu nikmatnya kerasa gitu, maksudnya mengurangi jajan. Nah ngelihat majelis Kang Randy, Ustadz Randy dengan makan terus beras ya, jadi kayak puzzle gitu. Iya ya, dulu tuh gue juga ternyata ada kajian buka puasa bareng itu ngebantu gitu. Sebenarnya teori sedekah itu kan banyak. Cuman memang untuk mempraktekin itu kan nggak semudah itu gitu. Jadi pertama saya awal sejarahnya ya. Kalau seharian saya kebetulan alhamdulillah usaha kecil-kecilan, kita jualan jaket online, AMZ jaket. Jadi selama 2 tahun pandemi itu bingung, jadi bosen gitu. Allah tuh sebetulnya orderan ada, jadi tapi kok ya nggak ada apa-apanya gitu. Uang ada lah, alhamdulillah, Allah tuh terlalu baik sama saya. Nah dari situ saya nyari lah kajian emang. Nah tapi kan pada saat itu nggak bisa karena pandemi juga. Nah akhirnya setelah pandemi itu adalah kajian namanya after work. Saya ke Alatif, terus sebetulnya saya buat tulisan juga sih, sebetulnya ada tulisan saya, nanti kirim ya. Pertemuan saya pertama kali sama Ustadz Randy. Nah, jadi saya ke after work, terus saya tuh sama Abi itu pelukan saya bilang saya pengen hikmat. Bagus antum udah tepat katanya. Saya minta kenalkan sama Ustadz Asad tapi saya malu. Tunggu di belakang, saya masih tunggu di belakang tuh. Belum ada ceritanya, belum saya juga segan kan, tunggu di sini. Abi ada tamu waktu itu. Akhirnya saya pulang kan. Pertemuan kedua saya lihat ada santri hikmat masukin beras. Akhirnya saya ikutan, ketemulah sama teman-teman kan, sama ada Kang Dimi, ada Kang Adit, segala macamnya. Dari disitulah saya mulai berhikmat. Nah singkat cerita WRS dakwahnya itu kan punya visi misi besar. Pindahlah ke Al-Murabi kan. Nah dari situ saya alhamdulillah punya giroh gitu, semangat, karena saya tuh waktu acara dipeluk sama Abi itu ibarat kata ya udah tertancap lah gitu, magic momennya kena gitu. Emang kayak anak ayam hilang ketemu induknya gitu, kayaknya ada adem gitu. Nah akhirnya ya dari situ ya saya bilang insya Allah saya ikutin gitu, apapun yang ya Abi inilah ajarkan gitu sebisa saya. Nah akhirnya di Morobi ternyata banyak programnya, ada Muhibin, akhirnya saya ikut Muhibin. Terusnya pas acara itu besoknya saya ikut Muhsinin. Ya untuk apa? Saya membantu agar dakwah Ustadz berjalan dengan sebagai mestinya, yang misinya, visinya besar, ingin membangun ekosistem di mana dari ada pengusaha, ada santri hikmat, ada juga
apa namanya yang orang-orang yang mungkin butuh pertolongan. Jadi dipertemukanlah di Al-Murabi ini gitu. Jadi itu sih sebetulnya. Kalau ragu ada takut apa namanya nggak lanjut lagi seperti after work berjalan kan berhenti itu sih. Jadi nah tapi saya beranikan ya justru ini gitu loh supaya kajian ini jalan gitu, karena bagaimanapun saya bisnis ya apapun itu butuh ya logis lah ya, butuh operasional gitu. Jadi ya saya usahain, dan sebagai motivasi saya juga bahwa kayak punya apa ya motivasi, ayo bulan ini supaya dakwah lancar gitu sih. Tapi ketakutan itu sih sebetulnya. Jadi apa ya, ketakutan sekaligus motivasi juga gitu sih. Ada perubahan apa yang terjadi ketika kita perubahan lebih ke tenang sih, ketenangan ya? Udahlah gitu, nggak ngoyo gitu hidup. Jadi kalau misalkan mungkin saya orang bisnis ya bisnis kecil-kecilan maksudnya gitu ya, kayak teori bisnis ini itu ada saya ngerti gitu ya, ribet gitu, tapi ya udahlah apa namanya, saya usahain bismillah cuma marketing langit gitu. Emang jadi ada tim saya gitu kan yang udahlah gini marketing bumi gitu. Saya marketing langit aja. Makanya saya maksimal untuk hikmat gitu. Tenang itu bukan berarti nggak ada masalah kan ya. Kadang kalau apalagi tetap ada masalah, cuman tahu larinya kemana. Nah, tahu ini tuh dari siapa. Ya udahlah, Allah yang ngasih masalah, Allah juga insya Allah yang ngasih solusi gitu. Jadi lebih ya udah tenang tuh ya udahlah gitu. Jadi gimana ada gitu. Jadi kalau misalnya tenang itu nggak ada masalah, nggak juga gitu, banyak masalah. Setiap kita punya masalah kok, yang namanya dapur kan gitu, adalah gitu. Cuman ya bismillah gitu kan, ya Allah aja sih ada kemudahan lah gitu. Dan sebenarnya kayak bisnis gitu ya, prinsip kayak bisnis itu kayak orang hidup. Kita hidup kan nggak mau sakit ya, nggak mau sakit. Ya nggak mau sakit berarti ya olahraga, makan yang cukup, konsumsi vitamin dan sebagainya. Tapi ayo wayahna gering mah gering, wayahnya ya batuk aja wayahnya. Sama usaha juga. Segimana kita belajar bisnis ini, pos ini jangan bocor, pos ini jangan bocor. Wayahna ker minus mah minus gitu. Jadi segimanapun kita ya teori semua coach di iniin, tapi wayahnya maksudnya bangkrut atau rugi atau loss gitu ya, ya udah gitu. Segimana kita, jadi emang ya kata Allahnya ya pada saat itu ya kun fayakun lagi diterjadikan, ya udah. Cuman kan kadang jatuhnya kegagalan itu ada kaidahnya, ada prinsipnya ya. Kalau misalkan rugi ya pasti ada sebabnya, ada berhasil ya ada penyebabnya juga gitu kan. Cuman itu yang dipelajarin aja gitu aja sih. Kalau Bob Sadino bilangnya gini ini kiblat bisnis yang sukses itu bisnis yang dibuka gitu, dijalanin, jangan banyak tanya gitu. Ibaratnya kata ya jangan oh ini bisa nggak gitu. Jadi ya semua rata-rata Indonesia itu bisnis itu bukan karena kesadaran ya, kebanyakan kepepet. bukan karena nih didoktrin dari sekolah gua mau bisnis kan, enggak, tapi karena ngelamar ditolak gitu kan. Ya udah akhirnya dagang berhasil gede kan gitu. Ada juga yang bisnis gitu gara-gara pengangguran, sekolah ijazah nggak punya, jadi ya lulusan SD mau jagang cilok, kebetulan orangnya gigih jadi bos cilok atau bos apa gitu. Semua rata-rata kalau kata Deddy Corbuzier, kita nggak pernah diajarin
kalau emang ujungnya nyari uang, tapi kenapa kita nggak pernah dari sekolah SD sampai SMA nggak pernah diajarin nyari duit gitu? Oh iya. Gitu sih. Buat para pengusaha UMKM yang seperti saya, kebetulan pengusaha juga, ayo ikut ke kajian Al-Murabi, Majelis Pengasuhan Ustadz Randy Saputra. Di sini telah dibangun, alhamdulillah, dan akan mungkin dibangun juga sebuah ekosistem di mana di situ ada pengusaha, ada muhsinin, ada juga para santri hikmat, dan juga orang-orang yang butuh support daripada muhsinin gitu ya. Nah, jadi di sini juga saya juga sebagai muhibin juga yang setiap ba'da asar ada kajian wirausaha yang di situ isinya membahas full tentang usaha, isinya daging insya Allah yang bisa ngedongkrak dan dipraktekkan di usahanya masing-masing gitu. Semoga bisa ikut di majelis pengasuhan, bisa jadi santri hikmat, bisa jadi muhibin, bisa jadi muhsinin yang punya kelapangan.